Shalom para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Selama beberapa pelajaran terakhir, kita mendapati bahwa pada ujungnya Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Tapi pertanyaannya, apakah itu berarti jika ada ketidakadilan dan juga kejahatan di sekitar kita, kita berdiam diri saja menunggu kebaikan Tuhan datang? Atau ada sesuatu yang bisa kita lakukan? Itulah yang akan kita dapatkan dari pelajaran ke-12 dengan judul Kasih dan Keadilan, Dua Perintah Terbesar. Kita akan sama-sama berdiskusi bersama dengan dua narasumber kita, Pendeta Rio Sitepu, Direktur Komunikasi Daerah Kalimantan Kawasan Timur, dan juga Pendeta Hasiholan Sihombing, Direktur Komunikasi Conference Jakarta. Shalom Bapak Pendeta sekalian, selamat datang. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di pelajaran yang ke-12. Ada satu pelajaran lagi untuk menutup kebersamaan kita di kuartal pertama tahun 2025. Seperti biasa, mari kita sapa terlebih dahulu para pemirsa yang selalu mendukung keberadaan kita dan juga senang dengan pembelajaran firman Tuhan. Sebenarnya itu yang paling kita syukuri ya. Saya akan bacakan beberapa nama untuk kemudian disambut oleh Pendeta Sihombing. Seperti Michael Tambuwun, Halitah Tonggusi yang mengatakan, Shalom, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat, semoga rancangan ini berkembang dan memberikan manfaat kita bersama, terlebih buat mereka yang baru mengenali Yesus dan mereka yang baru belajar mengenai kekristenan. Amin, terima kasih untuk doanya. Berikutnya ada Henrianto, Alphonse Piran, Arni Prastuti, Nova Rantung, Elizabeth Lili, Osben Panjaitan di Jemaat Yerusalem Veteran di Medan, Sumatera Utara. Berikutnya Yance Umin di Jemaat Lempake Samarinda. Wah, ini ada dari Kalimantan Timur. Dan juga Rum Tatarigan. Dan dari Salas yang mengatakan, Shalom, senang sekali dapat bersua kembali meskipun hanya melalui online. Setelah agak lama tidak dapat bersama dengan Bapak-Bapak Pendeta dan juga Ivy. Jadi Pendeta Hasiholan seperti yang kita lihat di sini ada pemirsa yang sangat reguler tiap minggu selalu mempelajari firman Tuhan bersama. Ada yang lama-lama kangen juga begitu. Akhirnya mencari lagi dan mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan karena telah bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Boleh silakan sambutan dan juga pesan-pesannya bagi mereka Pendeta. Terima kasih Ivy dan juga semua pemirsa dan terkhusus saudara-saudari yang sudah merespon bagaimana pelajaran Sekolah Sabat yang sudah disampaikan secara rutin melalui UIKB. Tentu semua kita terberkati dan biarlah berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian saudara-saudari dimanapun berada pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya juga Pendeta Sihombing. Berikutnya ada 3 komen yang saya akan bacakan. Dari Daang BKY mengatakan, sangat bangga menjadi umat Tuhan yang tergabung di dalam Gereja Advent, karena melalui pelajaran Sekolah Sabat ini sangat membantu untuk mempelajari Alkitab. Puji Tuhan. Berikutnya dari Wamena, Papua, di ujung Indonesia, Benedictus Rumbiak mengatakan, jauh di ujung Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua Pegunungan, kami sangat dikuatkan dengan pembahasan firman Tuhan melalui diskusi Sekolah Sabat. Sangat dikuatkan dan termotivasi untuk tetap percaya dengan kematian Yesus Kristus. Kita bisa dibenarkan. Puji Tuhan. Dan terakhir dari Van Dolson Mulik, Pulau Alor, daerah Nusa Tenggara mengatakan, pelayanan saya dari jemaat induk ke cabang Sekolah Sabat membutuhkan 2 jam lebih. Dan dalam perjalanan, saya mendownload pelajaran Sekolah Sabat untuk didengarkan sepanjang perjalanan. Jadi dari komen ini sepertinya bukan hanya anggota jemaat, tapi juga pelayan gereja juga diberkati dengan diskusi ini. Boleh tanggapannya Pendeta dan juga pesan-pesannya? Pendeta Rio maksud saya, silakan. Shalom kepada Saudara Daang, Rumbia, dan juga Pendeta Mulik. Kami bersyukur melalui pelajaran Sekolah Sabat yang dibagikan setiap minggu ini menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan, dan kami tetap mengundang untuk tetap mengikuti dan juga belajar Alkitab bersama-sama melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan berkati kita selalu. Amin. Terima kasih untuk semangatnya. Baik para pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi kita. Terlebih dahulu saya akan bacakan ayat inti dan kemudian Pendeta Sihombing akan membuka diskusi kita dalam doa. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Silakan Pendeta Sihombing.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas pelajaran firman Tuhan yang senantiasa boleh kami pelajari. Dan pada saat ini kembali kami mempelajari, dan biarlah kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Kami memohon akan kasih-Mu, Roh-Mu, menuntun kami, berbicara kepada kami secara pribadi, melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Tolong kami Tuhan untuk boleh memahami. Tolong kami Tuhan untuk dimampukan menghidupkan firman-Mu melalui pelajaran. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih. Baik para pemirsa, mari kita buka buku pelajaran sekolah sahabat kita. Kita tulis jawaban-jawaban yang pertanyaannya saya ambil dari pelajaran sekolah sahabat dan juga Alkitab kita. Kita mau lihat langsung apa kata firman Tuhan yang memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat menarik sekali, dua topik di awal dari kuartal ini membahas mengenai kasih dan hukum Allah. Dan dua topik terakhir di pelajaran ke-12 dan 13 kita akan kembali mengulas bagaimana kasih dan perintah atau hukum dan keadilan itu berjalan beriringan bersama. Kalau dulu mungkin kita masih belum memiliki pengetahuan yang luas, sekarang di dua pelajaran yang terakhir kita sudah lebih mengerti apa yang dimaksud dari tema ini. Jadi mari kita mulai dari pelajaran hari Minggu dengan judul Dua Perintah Terbesar. Pendeta Hasilan Siombing boleh bawa kita kepada Matius 22 ayat 34 sampai 40, bagaimana di dalam istilah yang kita kenal sebagai the golden rule, gitu ya, hukum emas. Kita bisa melihat bagaimana kasih dan keadilan itu berjalan bersama. Silakan penjelasannya, Pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Kalau kita perhatikan pelajaran sekolah sahabat kita ini, tentu kita sangat-sangat yakin bahwa kejahatan akan berakhir, ketidakadilan akan berakhir. Tetapi ada dua hal yang harus terus berjalan sebagai mana kita adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, yaitu kasih dan keadilan. Di mana ada kasih, di sana ada keadilan. Di mana ada keadilan, di sana ada kasih. Dan di pelajaran di hari Minggu ini disampaikan kepada kita bahwa dua hukum terbesar atau perintah terbesar yang kita harus ingat adalah bahwa bila mana saya mengasihi Tuhan, maka saya akan mengasihi sesama saya. Nah, dalam pelajaran ini, di hari Minggu ini, kita juga, di pelajaran ini kita juga melihat bahwa kita harus mendasari mengasihi Allah. Mengasihi Allah seperti apa? Karena pengertian mengasihi Allah harus betul-betul kita pahami. Yang Tuhan mau dalam mengasihi Allah adalah kita menerima Dia, menyerahkan hidupnya, barulah menjadi baik, menjadi bertumbuh, atau mungkin menjadi sempurna dalam mengasihi sesama kita. Jadi yang disampaikan oleh pelajaran ini adalah pastikan semua kita sedang belajar proses dalam bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Dan itu akan kelihatan bagaimana kita memperlakukan sesama kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, atau bahkan orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Itu akan menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan atau tidak. Baik, terima kasih sekali Pendeta. Kita bisa melihat bagaimana hukum emas ini cukup mudah untuk dimengerti. Mungkin anak kecil sekalipun akan dengan ringan menerima dua perintah terbesar ini. Tapi masalahnya kita lihat pada praktiknya kan tidak semudah itu. Iya. Makanya Tuhan mau menjawab pertanyaan orang muda yang kaya dan juga para ahli Taurat di Matius 19 dan Matius 22. Pendeta Rio boleh bawa kita ke dua cerita tersebut. Apa yang menjadi halangan sehingga mencintai Allah dan mencintai sesama itu akhirnya menjadi sulit? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih banyak Ivy. Kalau kita lihat cerita dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai 23, ini berbicara tentang pertanyaan orang muda yang kaya, ya, orang muda yang bagi anggapan pribadinya dia telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia sudah melakukan hal-hal yang mungkin diperintahkan oleh
imam pada saat itu, dan pada saat dia datang kepada Yesus, dia ingin menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang yang menurut dia berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat Allah memberikan satu tanggapan kepada orang ini, kita bisa melihat bahwa di sini katakan bahwa orang muda yang kaya ini menganggap bahwa mentaati perintah Tuhan itu sudah cukup, ya. Namun sebenarnya ia gagal menunjukkan kasih kepada orang miskin. Jadi orang muda ini mengasihi Allah, mungkin itu yang dia ketahui, dan kemudian dia mengasihi dirinya. Tapi satu kegagalan dari orang ini adalah ia gagal menunjukkan perhatiannya, empatinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena biasanya orang miskin itu akan selalu ada di sekitar kita. Dan di setiap zaman ada orang-orang yang tidak seberuntung seperti orang kaya ini. Makanya pada saat Yesus mengatakan itu, orang ini sedih karena dia tidak bisa melakukan sesuatu yang baik kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Kegagalan dari orang kaya ini ya adalah karena dia tidak melakukan perhatian, empati kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Dan inilah yang Yesus ingin tunjukkan kepada orang kaya ini, bahwa Tuhan menginginkan orang kaya itu menggunakan berkat-berkat yang ia dapatkan dari Tuhan untuk juga menjadi berkat kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Yes, terima kasih Pendeta Rio sudah melengkapi penjelasan dari Pendeta Hasilan Sihombing. Jadi kita melihat pelajaran hari Minggu sebenarnya menantang kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, apa kira-kira yang ada di dunia ini yang menghalangi kita untuk memegang dua perintah tersebut sebagai perintah yang terbesar. Karena ternyata pada kenyataannya bisa jadi kekayaan kita agak sulit untuk dibagikan, begitu ya, ataupun hal-hal lain. Jadi pertanyaan di bawah hari Minggu menanyakan kepada kita, apakah yang mungkin Anda secara pribadi pegang teguh yang bila Allah tidak melepaskannya dapat menyebabkan kebinasaan Anda yang kekal? Karena pertanyaan orang muda tadi, apa yang harus kuperbuat untuk memiliki kehidupan yang kekal? Seperti itu ya. Terima kasih sekali. Mari kita lanjut ke pelajaran hari Senin untuk melengkapi pemahaman kita akan firman Tuhan dengan judul Dua Dosa yang Terbesar. Saya suka sekali penulis ini sangat suka mengkontras begitu ya, Pendeta Sihombing, dari dua perintah yang terbesar dengan dua dosa yang terbesar. Kita mau lihat yang pertama dalam Mazmur 135 ayat 13 sampai 19. Adakah kaitannya dengan dua perintah yang terbesar dosa ini, dan bagaimana implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kita perhatikan, Pendeta Sihombing? Baik, terima kasih Alfi. Di pelajaran di hari Senin ini, dua dosa terbesar, ya. Kalau kita baca Amsal 135 ayat 13 sampai 19, pelajaran sekolah sahabat ini jelas menyampaikan kepada kita bahwa dua dosa terbesar itu adalah penyembahan berhala dan ketidakadilan. Nah, ini sangat menarik. Boleh saja saya mengatakan, saya tidak menyembah berhala, saya tidak pergi ke pohon-pohon, ke gunung-gunung sana, atau ke pantai laut timur sana, atau di mana. Tetapi penyembahan berhala yang dimaksud di sini adalah ketika kita menomorduakan Tuhan, ketika Tuhan tidak yang menjadi pertama dan terutama dalam kehidupan kita, itulah sesungguhnya penyembahan berhala. Artinya, berarti kita sudah menempatkan diri kita di atas Tuhan. Kepentingan kita menjadi lebih penting daripada Tuhan. Dan itu dengan sendirinya akan melahirkan satu kehidupan yang tidak adil. Tidak adil dalam arti kita akan memperlakukan orang-orang berbeda-beda. Kasih yang dimaksudkan oleh Tuhan tidak akan jalan sebagaimana yang Tuhan harapkan, yang harus dihidupkan oleh orang-orang Kristen. Dan ini juga terjadi kepada umat Tuhan. Itu sebabnya dikatakan seperti ini. Mereka memiliki mulut tetapi tidak bisa berbicara. Mereka memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Mereka memiliki telinga tetapi tidak bisa mendengar. Mengapa? Karena sudah dibutakan oleh penyembahan berhala. Sudah dibutakan oleh penyembahan diri. Bukan lagi Tuhan yang pertama. Jadi kita harus hati-hati dimanapun kita berada, apa yang kita sedang lakukan.
Apa yang kita sedang pikirkan? Apakah kita sedang memuliakan Tuhan atau memuliakan diri kita? Demikian, I think. Terima kasih pendeta. Dosa terbesar yang pertama adalah ketika kita menomorduakan Tuhan. Dalam Mazmur ini mengenai penyembahan berhala begitu ya. Yang kedua sebenarnya tadi pendeta Sihombing sudah sempat singgung sedikit mengenai ketidakadilan sosial. Dalam hal apa pendeta Rio dosa terbesar yang kedua ini kalau kita mau lihat dari Zakaria 7 ayat 9 sampai 12. Silakan. Kalau kita melihat dari pelajaran kita pada hari Senin ini, selain tadi kita telah belajar bahwa pendurhakaan terhadap ya tadi penyembahan berhala yang pertama, kemudian hal yang kedua di sini ini berbicara tentang apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Karena pelajaran sekolah sahabat kita katakan dua dosa yang terbesar itu sebenarnya adalah kegagalan kasih kita baik kepada Allah juga kepada manusia. Yang paling sering terjadi adalah kegagalan kita kepada sesama manusia kita, ya. Mungkin kepada Allah kita rajin beribadah, kemudian baca Alkitab dan sebagainya. Tetapi yang sering terjadi, yang dilakukan oleh, saya tidak katakan kepada semua umat Tuhan, bisa saja ada satu atau dua, yang sering terjadi adalah bahwa kita gagal memberikan keadilan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sini katakan, dan sekolah sahabat kita katakan, bukan hanya penyembahan berhala yang Allah respon dengan kemarahan katanya. Tapi katanya perlakuan buruk kita kepada umat-umat Tuhan, kemudian secara individu maupun kepada kelompok. Jadi Allah itu marah kalau seandainya ada ketidakadilan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Bisa saja terjadi di lingkungan gereja, bisa juga terjadi di lingkungan keluarga kita, ataupun yang lebih jauh lagi adalah di lingkungan kita. Contohnya, ada orang di sekitar kita yang sulit kehidupannya, padahal kita hidup dengan kemampuan dan kita tidak berbuat apa-apa kepada orang yang ada di sekitar kita. Ini yang Allah tidak inginkan. Kami pernah tinggal di Samarinda, itu tetangga kami semua ada kos-kosan, ada seorang ibu yang datang dari rumah ke rumah menjual ember yang dia punya seharga 20.000. Tidak ada orang beli. Pada saat dia datang ya artinya ke pastori pada saat itu, dia katakan kami butuh makan dan belum ada satupun yang bisa bantu kami. Ya akhirnya yang ada di pastori itu kami sama-sama ya bantu apa yang kami bisa lakukan. Jadi ini contoh, ya bukan artinya mau menyatakan apa yang kita lakukan, tidak. Artinya kehidupan umat-umat Tuhan itu harusnya bisa menjadi berkat di sekitarnya, kemudian ya bisa juga membantu mereka yang sulit, bukan menambah penderitaan. Ini yang mau ditekankan oleh Tuhan, kehadiran umat Tuhan seharusnya meringankan penderitaan orang yang ada di sekitarnya, bukan memperberat penderitaan yang mereka alami. Iya, udah cukup berat soalnya hidup di dunia ini, nanti setan menang begitu ya dengan pertentangan kosmisnya. Kita harus berada di sisi Tuhan. Terima kasih sekali pendeta untuk penjelasan dan juga contoh-contoh realitasnya, sehingga kita bisa mengerti bagaimana dua dosa terbesar ini sangat berkaitan dengan dua perintah terbesar yang kita lihat di pelajaran hari Minggu. Jadi untuk sekarang kita sudah bisa menjawab pertanyaan di bawah hari Senin yang menanyakan, bagaimana kita bisa menjelaskan mengapa kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama itu sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan dari satu sama lain. Terima kasih. Kita lanjut ke hari Selasa untuk melihat bagaimana Allah sendiri menyatakan bahwa Dia adalah kasih dan sangat menyukai keadilan. Itu judulnya hari Selasa. Adakah contoh-contoh di kitab suci Pendeta Sihombing yang menyatakan bahwa Allah membenci kejahatan, Dia mencintai keadilan, makanya Dia berbuat demikian? Boleh, silakan pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Nah, pelajaran kita di hari Selasa ini kembali mengingatkan kembali bahwa Tuhan hanya mencintai keadilan. Ketidakadilan Tuhan tidak cintai. Nah, ini yang harus kita catat. Kita harus ingat, itu harus terpatri dalam hati kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, kalau kita baca dalam Mazmur 82, satu pasal, dan terus di ayat 3 dan 4, kita diingatkan di sana bahwa ketimpangan hidup akan selalu ada, bukan hanya di luar sana, bahkan di gereja kita. Ya, selalu ada orang miskin, ada yatim, ada yang menderita, ada yang hidup berkecukupan. Kenapa itu Tuhan izinkan ada? Nah, sesungguhnya mengapa itu ada? Supaya rohani kita, tabiat kita boleh bertumbuh. Apakah orang miskin, orang janda, anak yatim piatu melihat
ada Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita bersama dengan mereka, tidak melulu kita kasih uang, kita kasih makanan, tetapi kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka dimanapun kita berada, orang kaya kah, orang miskin kah, janda kah, yatim kah, akan melihat Yesus ada di sana. Dan itulah yang disampaikan pelajaran ini kepada kita, bagaimana orang-orang yang seperti ini sesungguhnya melihat bahwa Tuhan itu adil bagi saya. Nah, Tuhan kan nggak kelihatan. Tuhan itu kelihatan melalui orang-orang yang menghidupkan kebenaran Tuhan. Nah, itu dia. Jadi, bagaimana Tuhan itu mengasihi keadilan? Nah, kita diingatkan dan juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 dan selanjutnya, bagaimana keadilan itu? Kalau saya mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya peduli kepada sesama saya. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya juga akan menerima kekurangan dan kelemahan saudara-saudara saya. Saya tidak hanya mengasihi orang yang baik kepada saya juga harus berdoa lebih banyak lagi atau berbuat lebih banyak lagi kepada mereka yang mungkin tidak mengasihi saya. Nah, ini mengatakannya sangat mudah. To say is easy, but to do is very difficult. Tetapi itulah perlunya kita berdoa dan terus berserah kepada Tuhan. Betul sekali Pendeta, makanya kita sama-sama belajar mendalami firman Tuhan supaya ada modal ya, Roh Kudus akan bekerja kalau kita sudah mendengar firman-Nya. Nah, boleh dilanjutkan Pendeta Rio, terutama kalau kita fokus kepada Mika 6 ayat 8. Ini kan halnya masih sama ya. Pertanyaan di bawah hari Selasa itu sangat bagus. Akan seperti apa jadinya keluarga dan gereja jika kita berfokus pada Mika 6 dan 8? Boleh tolong buat relevan Pendeta untuk keluarga dan juga jemaat kita. Saya tertarik dengan orang-orang Kristen mula-mula itu ya. Pada saat orang-orang Kristen mula-mula menerima kebenaran dan kemudian menjadi pengikut Kristus, Alkitab menceritakan bahwa mereka beribadah, kemudian mereka memecahkan roti, makan bersama, dan kemudian mereka membagi-bagikan kepada yang lainnya, kepada mereka yang kurang mampu, orang yang sulit, dan Alkitab katakan bahwa umat-umat Tuhan bertambah dari waktu ke waktu. Jadi ini contoh, kita bisa melihat bahwa pada saat kekristenan ini muncul, pertambahan umat-umat Kristen ini diakibatkan oleh karena adanya perhatian satu dengan yang lainnya. Bagi orang yang mampu, dia merasa bahwa anggota yang tidak mampu itu adalah keluarganya, sehingga mereka saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah Selasa ini menceritakan tentang bagaimana kita ini harus bisa saling mendukung satu dengan yang lain, khususnya sebagai keluarga Allah ya. Karena di sini dikatakan bahwa sambil contoh sini dalam Mazmur 82 3-4 dikatakan, berilah keadilan kepada mereka yang lemah dan kepada anak yatim, luputkan orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Jadi Allah menginginkan bahwa perhatian khusus diberikan kepada mereka yang dalam tanda kutip tidak seberuntung ya dari orang yang mampu seperti itu. Jadi perhatian Allah adalah kepada belas kasihan kepada mereka yang tertindas katanya, yang tertekan, yang berkesusahan, dan inilah bagian dari umat-umat Tuhan. Jadi kalau saya lihat, kalau seandainya umat Tuhan menghidupkan sama seperti umat Tuhan di gereja mula-mula, saya yakin dan percaya bahwa akan banyak orang datang kepada Yesus, dan ya kehidupan umat-umat Tuhan akan selalu penuh dengan sukacita dan kebahagiaan karena menghidupkan keadilan, kesetiaan, dan juga hidup rendah hati di hadapan Tuhan sesuai dengan Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Ya, amin. Terima kasih Pendeta. Mengingatkan saya kepada perkataan satu orang yang mengatakan sebenarnya kalau kita mengikuti cara hidup orang Kristen mula-mula itu pemerintahan sosialis, harusnya kita semua sudah menjadi orang yang sejahtera, begitu ya. Tetapi mengapa kalau kita melihat sejarah, orang-orang yang sosialis akhirnya ekstrim kepada komunisme, begitu ya, akhirnya ekstrim kepada hidup sama ras, harusnya sama kesejahteraannya dalam arti status sosial, akhirnya jadi keras dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat bagaimana terpuruknya moral dunia kalau kita lepas begitu ya dari prinsip firman Tuhan yang kita baca kali ini. Terima kasih sekali. Kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Rabu. Kita sudah melihat sekarang
Sebenarnya kesimpulannya sudah kita dapatkan bahwa kita tidak bisa tinggal diam gitu ya dengan adanya ketidakadilan dan juga kejahatan walaupun kita percaya Allah itu adalah kasih adanya. Di pelajaran hari Rabu kita akan lebih praktikal dan juga spesifik untuk melihat dipanggil untuk menegakkan keadilan. Yang pertama, Nabi Yesaya dan juga Nabi Yeremia. Apa ajaran dan contoh-contoh yang mereka lakukan Pendeta Sihombing untuk menegakkan keadilan di masa mereka? Baik, nah kalau kita lihat pelajaran di hari Rabu ini sangat menarik bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk menolong mereka yang membutuhkan, ya, menolong mereka yang butuh, memperhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, jadi di pelajaran hari Rabu ini, pelajaran ini sampaikan kepada kita, orang Kristen tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Dia harus memikirkan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang bahkan Nabi Yesaya menyampaikan kalau dalam buku Amsal 3 ayat 27, jadi hal-hal yang baik itu kita harus tunjukkan, kita harus lakukan, ya. Tidak boleh ada istilah di tengah kita sebagai orang-orang Kristen, saya hidup karena saya kerja, ya betul. Tetapi saya sebagai orang Kristen, saya juga harus mencari. Artinya sebagai orang Kristen kita harus proaktif mencari yang membutuhkan. Nah, di tengah gereja, di tengah komunitas kita, kita juga harus mencari, memperhatikan mereka. Tidak sekedar menunggu. Ya, kalau datang ke saya, ya saya akan tolong. Ya. Jadi yang dimaksud di sini oleh Yesaya adalah, oleh Yesaya juga dalam buku Amsal ini juga disampaikan betapa perlu sekali kita ada di mana ada yang membutuhkan. Yes. Demikian. Amin. Mengingatkan saya pada istilah orang Manado, sito timo tumoto. Kita hidup untuk menghidupkan orang lain, begitu Pendeta, kurang lebih yang kita katakan tadi. Baik, berikutnya Pendeta Rio Sitopu itu tadi dari Nabi Yesaya dan juga Nabi Yeremia. Bagaimana dengan ajaran dan juga praktik yang ditegaskan oleh Yesus sendiri ketika dia terutama berhadapan dengan orang Farisi, orang ahli Taurat yang menganggap diri mereka yang terpenting gitu di dunia ini, begitu ya? Apa teguran Yesus bagi mereka? Oke, terima kasih banyak, Evi. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pendeta Sihombing tadi bahwa di kitab Yesaya dan juga kemudian Yeremia berbicara tentang pertama anak-anak yatim piatu yang harus diperhatikan, kemudian orang-orang janda diperhatikan, kemudian kalau kitab Yeremia upah itu harus dibayar sesuai dengan pekerjaannya, ya dikatakan di situ. Kemudian kalau di cerita tentang orang orang Yahudi dalam Matius pasal 23 sampai 30 ini berbicara tentang kemunafikan, ya. Ini berbicara tentang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang di pandangan orang lain dan kita menganggap bahwa kita benar, ya, kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi kita melakukan sesuatu yang tidak berbelas kasihan dan kesetiaan, katanya. Jadi kesetiaan itu jangan hanya tampak dari luar, tetapi kesetiaan itu harus kelihatan dari perbuatan-perbuatan yang tidak terlihat, gitu ya. Jadi kalau orang Farisi dikatakan mereka berbuat baik itu supaya dilihat oleh orang lain. Dia berdiri di simpang-simpang jalan, ya, di pertigaan mungkin contohnya, dan kemudian dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman. Ini sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah apa yang kamu lakukan, jangan orang lain ketahui. Berbuat baiklah kepada Tuhan, kepada orang lain, bukan untuk dilihat oleh manusia, tetapi biarlah Allah sendiri yang melihat kebaikanmu, katanya di sini. Jadi saya baca sekarang, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab perpuluhan dan selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan juga kesetiaan. Jadi katanya nggak boleh dipisahkan hal-hal ini, katanya. Terima kasih, Evi. Betul sekali Pendeta. Jadi dari cerita tersebut kita bisa mengerti bagaimana kasih kepada Allah, kejujuran kita di dalam
begitu ya, dengan kasih kita kepada sesama yang bisa dilihat di luar, itu tidak bisa dipisahkan. Terima kasih. Untuk melengkapi diskusi, saya mau arahkan kepada pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Jika Allah menyukai keadilan dan belas kasihan, bagaimana kita harus bertindak sesuai dengan hal yang terpenting bagi Allah, bukan yang terpenting bagi kita. Begitu kurang lebih. Dan juga itu sudah menjawab pertanyaan di bawah hari Rabu. Mereka sangat berkenaan sekali. Terakhir, kita akan pergi ke pelajaran hari Kamis dengan judul Siapakah Sesamaku? Ini adalah pertanyaan yang sangat terkenal dari cerita orang Samaria, gitu ya. Kita akan lihat di sini pertanyaannya. Kalau kita lihat cerita mengenai siapakah sesamaku manusia, ini akan diikuti dengan ini menurut Injil Lukas ya, bagaimana Allah menyatakan 2 perintah terbesar yang tadi kita pelajari itu disambung dengan cerita yang mau kita bahas di pelajaran hari Kamis ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana pesan ini, siapakah sesamaku, ini masih relevan untuk kita hari ini, Pendeta Sihombing. Bukan hanya berbicara tentang keadilan, tapi membawa keadilan. Jadi bukan omdo gitu ya, omong doang, tapi juga membawa keadilan tersebut. Silakan Pendeta Sihombing. Ini menurut saya, bagi saya ini sangat sulit. Ya. Mengapa? Ini kalau dari rumus manusia, rumus dunia, orang Samaria dengan orang Yahudi tidak akan bisa bertemu, sama sekali tidak akan bisa bertemu. Lalu pertanyaannya, mengapa orang Samaria ini menolong orang yang sedang sekarat ini? Ya, kalau Lewi, kalau imam, apa yang mereka pikir? Mengapa mereka tidak tolong? Kalau kita bisa ciptakan alasannya, boleh saja imam berkata, kalau saya tolong orang ini, pelayanan saya akan terganggu di bait suci. Boleh saja. Demikian juga Lewi. Ya, kalau saya tolong orang ini, bisa saja saya akan dibunuh oleh penyamun, dan orang yang sekarat ini bukan hanya sekarat, tapi akan mati juga. Ya. Tetapi orang Samaria ini, kalau saya boleh katakan, dia berpikir begini, kalau saya tidak tolong orang ini nanti bagaimana? Ya, ini rumus hanya bagi mereka yang beriman. Karena kalau kita pelajari kondisi saat itu sesuatu yang sangat merugikan bila mana dia menolong. Akan memperlambat perjalanan. Dan hari sudah mau malam. Dan daerah itu penuh dengan kejahatan. Tetapi, saudaraku, pelajaran ini sampaikan kepada kita. Kalau melakukan yang benar, tidak perlu berpikir panjang. Kebanyakan manusia, saya mau katakan kebanyakan manusia, atau beberapa manusia lah ya, kecenderungan berbuat baik, fokus kepada hal-hal yang di belakang. Apakah orang itu baik? Apakah itu akan berguna bagi dia? Nah, tetapi orang Samaria ini melihat bahwa orang ini harus diselamatkan. Dan kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Nah, pelajarannya bagi kita, dimanapun kita berada, akan selalu dihadapkan kepada pilihan, peduli atau tidak, mengasihi atau tidak. Ya, bagaimana godaan atau 2 hal yang selalu datang dalam pikiran kita, berbuat atau tidak berbuat. Tetapi pelajaran ini katakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu melakukan kebaikan dan mereka diberkati oleh Amin. demikian. Ya. Dan itu saya rasa pilihan yang harus Yesus pilih juga, karena pada akhirnya dia memilih untuk ke dunia, meninggalkan segala kemewahan dan juga kekuasaannya, begitu ya, untuk menyamakan diri dengan kita supaya bisa berempati, dan akhirnya ada kemenangan yang bisa kita dapatkan. Nah, ini poin berikutnya Pendeta Rio Sitepu, kita mau melihat dari kehidupan Yesus sendiri, bagaimana dia datang ke dunia untuk membawa keadilan. Walaupun kalau dilihat dari cerita orang Samaria, dia rugi sebenarnya kalau misalnya mau bantu orang yang membutuhkan pertolongan tersebut. Lalu ada pertanyaan berikutnya juga di bawah hari Kamis yang mengatakan, sekalipun kita tidak dapat melakukan perbuatan ajaib seperti yang Yesus lakukan, lalu apa yang bisa saya lakukan ya, yang hal-hal kecil untuk mempraktikkan prinsip yang kita pelajari ini? Silakan Pendeta Rio. Terima kasih Ivy. Dari Lukas pasal yang ke-10 ini, saya tertarik dengan orang Samaria yang baik hati. Tapi saya juga lebih tertarik kepada pemilik penginapan. Ya, kenapa pemilik penginapan? Karena bagi saya pemilik penginapan ini juga adalah orang yang baik.
dalam konteks walaupun dia bekerja sebagai orang yang menyewakan tempat tinggal. Tapi coba kita perhatikan, Alkitab katakan di dalam Lukas pasal yang ke-10, setelah dia tolong itu orang yang artinya kesulitan itu, dia katakan, saya baca di sini, pada ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. 2 dinar itu kalau saya hitung-hitung, pekerjaan 1 hari kita, contohnya 200.000, berarti 2 dinar itu sama dengan 400.000. Jadi dia berikan uang 400.000 kepada pemilik, dan kemudian dia tinggalkan orang yang sakit itu, dan dia katakan, saya akan kembali lagi. Saya berpikir gini, perjalanan di waktu itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi pemilik penginapan itu percaya kepada orang Samaria itu. Dia tetap merawat orang yang terluka itu, dan biasanya orang yang terluka seperti itu membutuhkan penyembuhan lebih dari 1 ataupun 2 hari. Itu akan bisa lebih dari 2 hari penyembuhannya. Jadi kalau saya lihat adalah bahwa seorang yang bekerja sebagai pemilik penginapan itu, walaupun dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dilakukan, tetapi bagi saya dia juga adalah seorang yang baik, yang memperdulikan dan memperhatikan orang yang sakit itu. Bayangkan dia harus membersihkan, kan? Kalau orang yang sakit itu kan mungkin dia berbaring di tempat tidur, dia harus kasih minum, mungkin dia harus mandikan, mungkin kotorannya juga harus dia bersihkan. Itu dilakukan oleh pemilik penginapan ini. Jadi menurut saya adalah selain dari orang Samaria, pemilik penginapan juga adalah contoh bagaimana orang yang peduli kepada orang-orang yang sulit. Oke, kemudian Yesus juga menunjukkan kepada kita di sini di pelajaran hari Kamis ini bahwa Tuhan katanya, Tuhan itu menegakkan orang-orang yang tertindas, katanya. Kalau di sini katakan Mazmur 146 7-9 menambahkan, Tuhan menegakkan keadilan untuk orang yang diperas dan memberi roti kepada mereka yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung, katanya. Tuhan membuka mata orang buta, menegakkan orang yang tertunduk, dan Tuhan juga menjaga orang-orang asing, anak yatim piatu, janda yang kesusahan, semua Tuhan jaga, katanya. Jadi siapa itu sesama kita? Kita katakan sesama kita itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Karena bagi Tuhan itu adalah setiap manusia itu penting bagi Tuhan. Orang yang ada di penjara pun, ya, itu berharga di mata Tuhan. Mengapa orang Advent juga datang ke penjara untuk melayani? Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Walaupun di mata manusia mereka jahat, tapi di mata Allah mereka itu berharga, dan mereka juga berhak bersama-sama dengan kita orang percaya di dalam kerajaan surga suatu hari nanti. Amin. Terima kasih Pendeta. Saya bisa lihat bahwa perbuatan baik itu ada efek riaknya gitu ya, akan mengikuti. Mungkin ini hanya imajinasi saya, pemilik penginapan tersebut akhirnya tersentuh juga melihat ke orang Samaria bantu orang Yahudi, dia bingung kali gitu ya. Akhirnya ya udahlah Pak, nggak apa-apa, saya yang atur aja berikutnya gitu. Karena ada hal yang menggugah kalau kita melakukan kebaikan dan juga keadilan di muka bumi ini. Semoga itu yang menjadi salah satu poin penting yang kita ambil juga. Baik, terima kasih Bapak Pendeta sekalian. Saya mau arahkan para pemirsa ke pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Jadi siapakah sesamaku, siapakah sesamamu, dan dalam hal praktis apakah mengikuti Kristus seharusnya menjadikan kita menyerupai orang Samaria yang melintasi batas-batas zamannya untuk menunjukkan kasih. Sebagai kesimpulan, saya mau bawa kita kepada bacaan di hari Sabat petang. Di situ dikatakan, kita telah melihat bahwa kasih dan keadilan berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Karena Allah adalah kasih, Allah menyukai keadilan, makanya kita pun sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang diciptakan sesuai dengan gambarannya, harusnya juga ada kasih dan juga keadilan dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan di paling bawah dikatakan, apa yang dapat kita lakukan secara individu dan bersama untuk memajukan kasih dan keadilan Allah dengan cara yang mencerminkan karakter kebenaran dan kasih Allah kita yang sempurna kepada dunia kita yang hancur? Itu mungkin pertanyaan kita untuk kesimpulan. Boleh saya mulai dari Pendeta Rio Sitoputar lebih dahulu. Oke, terima kasih banyak Ivy. Pelajaran Sekolah Sabat di pekan ini menunjukkan apa respon kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi pelajaran Sekolah Sabat kita ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang percaya tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kita sebagai orang-orang yang percaya diharapkan bisa membantu mereka. Karena di sini katakan seperti ini, ketika orang lain dilanda kemiskinan, penindasan, atau ketidakadilan, kita harus turut prihatin. Ketika orang lain tertindas, kita tidak boleh menutup mata. Sebaliknya, kita harus bertanya kepada diri kita, apa yang bisa saya lakukan kepada mereka yang tertindas ataupun kesusahan tersebut. Jadi, pelajaran sekolah kita menekankan bahwa banyak orang-orang di sekitar kita yang tertindas, yang membutuhkan bantuan, dan sebagai orang yang percaya, kita diajak untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa mengangkat beban orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, terima kasih sekali. Dari Pendeta Sihombing, apa yang bisa kita lakukan secara individu atau secara bersama keluarga jemaat untuk mencerminkan kasih Allah ini? Silakan Pendeta. Nah, secara individu, pribadi, jemaat maupun keluarga, saya menyampaikan kepada kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Ibadah kita harus perbaiki. Apakah ibadah kita adalah ibadah yang sungguh-sungguh, adalah ibadah yang haus lapar kebenaran Kristus. Kenapa? Karena kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, sumber kehidupan, sumber kebajikan, sumber keadilan, maka kita akan hidup di dalam kebajikan. Mengapa itu menjadi landasan? Karena berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu, semua orang lakukan. Ya, kalau saya mau ibarat seorang pemuda, dia menyukai seorang pemudi, dia akan lakukan segala sesuatu supaya mendapatkan si gadis, si perempuan menjadi temannya, menjadi pacarnya, atau mungkin menjadi teman hidupnya. Tetapi bila mana kita berbuat sesuatu kepada seseorang yang mungkin menurut kita tidak akan bisa membalaskan kebaikan kita, apakah kita mau melakukannya? Ini pertanyaan besar. Nah, tetapi kalau kita sesungguhnya terhubung erat, terhubung intim kepada Tuhan, maka di mana kita berada akan mengalir otomatis kebaikan, keadilan, kebajikan menjadi bagian semua orang yang ada di sekitar kita. Dan orang yang terhubung dengan Tuhan, dia tidak bisa menahan kebajikan, dia tidak bisa menahan keadilan, itu akan mengalir terus. Dan orang-orang yang terhubung dengan Tuhan tidak bisa menahan hatinya, menahan mata rohaninya, melihat segala kekurangan yang di mana dia boleh berperan meringankan beban orang. Demikian. Amin. Puji Tuhan sekali. Dan selama pelajaran kita, jika ada ide yang Roh Kudus titipkan begitu ya, saya kayak mau bantu ini atau saya mau coba buat ini, boleh dicatat saudara, didoakan dan juga dipraktikkan begitu ya. Itu sudah titipan pesan dari yang di atas. Mari kita hidupkan apa yang kita pelajari. Baik, untuk menutup kebersamaan kita, saya minta kesediaan Pendeta Rio Sitepu untuk mendoakan para pemirsa sekalian yang menyaksikan program ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa yang telah memberkati kami. Kami berterima kasih memiliki kesempatan untuk belajar Alkitab bersama-sama, untuk merenungkan, menghidupkan, dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah pelajaran pada saat ini mengangkat hidup kami semakin dekat dan semakin setia kepada Tuhan, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami, sesama kami, dan biarlah melalui kehidupan kami menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan, dan orang-orang bisa melihat bagaimana Kristus yang hidup di dalam diri kami. Bila mana kami memiliki kegagalan dalam melakukan keadilan dalam kehidupan kami, ingatkan kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memperbaharui kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami juga berdoa kepada seluruh pemirsa yang bersama-sama belajar Alkitab. Tuhan berkati dalam kehidupannya, berkati dalam pertumbuhan iman, rumah tangga, keluarga. Tuhan juga berkati dalam segala rencana-rencana kehidupannya. Berkati kami sepanjang hari ini, sertai kami Tuhan, berkati juga Ivy, Pendeta Sihombing, dan juga Daniel yang bersama-sama. Berkati kami semua Tuhan, ampunkan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk waktu dan pelayanan dari Pendeta Hasiholan Sihombing dan juga Pendeta Rio Sitepu. Tuhan memberkati, semoga kita bertemu di kesempatan mendatang lagi. Dan bagi para pemirsa, jika
terberkati dan mendapatkan sepertinya kuartal ini saya mendapatkan pesan yang penting ini, boleh silakan dimasukkan di kolom komen. Mari kita mulai simpulkan apa yang menjadi pelajaran penting selama kuartal ini dari belajar pelajaran Sekolah Sahabat. Dan tidak lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga membagikan pelajaran ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Kita akan bertemu pekan depan di pelajaran terakhir dari kuartal ini. Semoga Tuhan pemelihara kita, Tuhan memberkati kita sekalian.